tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Saat ini saya akan menjalankan praktik pembelajaran pada satuan pendidikan di mana tempat saya bekerja, SMPS Katolik Berdikari Raja. Berikut bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswi dalam praktik pembelajaran di sekolah di mana tempat saya bertugas pada kelas 7 untuk materi kondisi fisik wilayah. Terima kasih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat perlindunganmu dari tadi malam hingga pagi ini, Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kita semua. Hari ini hadir semua? Hadir semua? Hadir. Ibu akan cek satu persatu ya. Yang pertama, Martinus Fernando Go. Hadir, Bu. Hadir. Patristius Lori. Hadir, Bu. Julianus Joea. Hadir, Bu. Yohanes Agustinus Mana. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Oke, kita kasih tepuk salut untuk kalian semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru minta kalian semua untuk berdiri. Oke, kita mulai untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dari penerapan salam PPK. Oke, salam PPK. Salam. Cerdas, Berkarir. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sudah siap untuk terima pelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Semangat? Semangat. Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Tetapi sebelum kita memasuki materi pelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat pertemuan kita minggu kemarin? Masih. Masih ingat? Masih. Minggu kemarin kita bahas tentang apa? Saya Iya, silakan. dinamika kependudukan. Iya, tentang dinamika kependudukan. Siapa yang masih ingat apa itu dinamika penduduk? Saya, Bu. Iya, silakan Kandida. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Oke, tepuk tangan untuk Kandida. Berarti kalian masih ingat ya? Hari ini kita akan mulai pelajaran baru dan masih ada hubungannya dengan kaitan materi pembelajaran kita di minggu kemarin. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang sama, tetapi dengan indikator pencapaian yang berbeda. Hari ini kita masih belajar
yang sudah Ibu Guru tampilkan ini. Pembelajaran kita hari ini masih di KD 3.1 dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, kalian dapat menganalisis kondisi geologi Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menelaah bentuk muka bumi Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menentukan kondisi iklim di Indonesia. Dan untuk KD keterampilannya, kalian dapat menyajikan hasil analisis tentang kondisi geologi Indonesia, menyajikan hasil analisis tentang bentuk muka bumi Indonesia, dan juga kalian harus bisa menyajikan hasil analisis tentang kondisi iklim di Indonesia. Nah, kalau kita belajar kaitannya tentang IPK hari ini, apa sih yang ada dalam bayangan kalian tentang kondisi fisik wilayah Indonesia? Ayo, siapa bisa? Apa saja kaitan dengan kondisi fisik wilayah Indonesia? Ya, silakan, Ray. Kondisi geologi, Ya, apalagi? bentuk muka bumi, Bentuk muka bumi, apalagi? kondisi iklim Indonesia. Oke, kondisi iklim Indonesia. Tepuk tangan untuk Ray. Jadi, kita ke tujuan pembelajaran kita. Ya, seperti tadi, Ray sudah mengatakan bahwa kaitan kondisi bentuk muka bumi kita ini ada dari sisi geologisnya, dari bentuk muka buminya, dan juga ada dari sisi kondisi iklimnya. Sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang mau dicapai kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, yang pertama, kalian harus bisa apa? Iya, menguraikan kondisi geologis Indonesia. Yang kedua, menganalisis bentuk muka bumi Indonesia. Yang ketiga, menentukan kondisi Indonesia. Ya, yang berikutnya, menyajikan hasil analisis tentang kondisi geologi Indonesia, menyajikan hasil analisis tentang bentuk muka bumi Indonesia, dan menyajikan hasil analisis tentang kondisi iklim Indonesia. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini, materi pokoknya yaitu kondisi alam Indonesia dengan submaterinya keadaan sisi wilayah. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, Ibu Guru berikan kesempatan 5 menit untuk melakukan literasi sport. Silakan. Sebelum kita memasuki materi kondisi alam Indonesia, Ibu Guru akan menyajikan satu video pembelajaran yang punya hubungannya dengan kondisi fisik dari wilayah, khususnya wilayah apa? Indonesia. Oke. Di balik keindahan dan kekayaan alamnya, Indonesia terletak di antara 3 lereng tektonik. Berada mengelilingi cakupan Samudra Pasifik, daerah ini berbentuk seperti tapak kuda sepanjang 40.000 km. Area ini sering juga disebut Sabuk Gempa Pasifik. Area ini menjumlah 90% bencana gempa yang terjadi di dunia. Ada media yang di depan dan juga berdasarkan video yang Anda amati tadi, silakan dalam kelompok Anda menganalisis, mengumpulkan informasi apa yang Anda dapat dari video dan juga gambar itu sudah disajikan dalam rekaman. Oke, kelompok 5 juga membahas tentang kondisi iklim. Jadi setiap kelompok itu bahasnya berbeda ya. Ini ada
memberikan kepada saya dari kelompok 5 mewakili untuk melaporkan hasil diskusi kami. Menganalisis tentang kondisi iklim yang ada di Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 4 kepada kelompok 2. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa? Oke, silakan berdiskusi dengan teman untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Terima kasih. Saya wakili teman-teman dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Indonesia sering terjadi gempa karena adanya lempeng yang saling bertumbukan sehingga menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok yang bertanya? Pas? Pas? Oke, kita berikan tepuk tangan. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 membahas tentang daerah dangkalan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3, Ibu Guru berikan kesempatan. Kelompok mana yang mau bertanya? Oke, kelompok 3 silakan. Selamat pagi Ibu, selamat teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 3. Oke. Coba jelaskan apa itu daerah dangkalan. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu daerah dangkalan? Silakan diskusi dalam kelompok. Berikan jawabanmu kepada kelompok 2. Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan. Yang dimaksudkan dengan daerah dangkalan adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang besar seperti negara, kawasan ataupun benua. Sekian dan terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 2? Bisa terima? Bisa. Oke, bisa terima. Berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi, yang sudah mengajukan pertanyaan, maupun yang sudah memberikan jawaban. Nah, hari ini kita sudah mempelajari materi secara umum tentang kondisi fisik dari wilayah. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan tes tulisan untuk kalian semua. Jadi, siapa yang bisa menjawab? Langsung acungkan tangan dan dijawabnya ya. Bisa? Bisa. Oke. Yang pertama. Pertanyaan pertama. Mengapa di Indonesia rawan terhadap terjadinya gempa bumi? Oke, silakan kandidat. Karena adanya lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Oke, tepuk tangan untuk kandidat. Pertanyaan yang kedua. Coba kalian jelaskan ciri dari gunung api aktif. Oke, silakan, Yontin. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas gunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Oke, tepuk tangan untuk Yontin. Oke, silakan Lydia. Kesimpulan
Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Lydia. Terima kasih Lydia yang telah memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan refleksi pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran yang telah berlangsung ini? Silakan masing-masing kalian boleh memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa bisa? Oke, silakan. Refleksi yang saya lakukan hari ini selama proses pembelajaran tadi, saya merasa senang karena bisa aktif dalam diskusi. Iya, merasa senang karena aktif dalam diskusi. Oke, anak-anak. Nah, kalian tadi sudah berpartisipasi dalam diskusi, lalu sudah aktif dalam bertanya maupun menjawab. Ibu Guru akan memberikan reward kepada siswa-siswi yang aktif tadi dalam diskusi maupun aktif dalam menjawab pertanyaan dari Ibu. Tadi Ibu Guru sudah melakukan pengamatan, ada beberapa siswa itu yang kelihatannya aktif sekali, tapi ada beberapa siswa juga yang masih belum. Jadi Ibu Guru memberikan reward ini sebagai bentuk penghargaan terhadap kalian. Oke, tadi berdasarkan pengamatan Ibu, untuk penghargaan yang pertama Ibu Guru berikan kepada Hermanus Bobe. Oke, kita Yang kedua, berdasarkan pengamatan Ibu Guru berikan penghargaan untuk Chelsea. Yang ketiga, yang cukup aktif di kelas ada Preti. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan meminta kalian dalam kelompok untuk menuliskan harapan kalian di kertas ini. Lalu harapan yang kalian tuliskan dalam kelompok ini silakan kalian gantungkan di pohon harapan. Oke, ada kelompoknya sudah? Iya, silakan. Harapannya Menjadi pribadi yang lebih baik di kelas ini. Iya, ingin menjadi pribadi yang lebih baik di kelas ini, silahkan gantung di belakang. Tepuk tangan. Oke, berikut mana kelompoknya sudah? Ya silahkan, apa harapannya? Kami ingin belajar lebih giat lagi agar dapat berguna untuk bangsa dan negara Indonesia. Iya, belajar lebih giat agar menjadi berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Tepuk tangan. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau menyampaikan beberapa pesan moral supaya kalian bisa perhatikan dan kalian bisa jadikan ini sebagai pedoman bagi Anda. Yang pertama, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas, Ibu Guru harap supaya kalian lebih giat lagi untuk belajar, lebih aktif dalam berdiskusi, lebih kreatif lagi dalam mengemukakan pendapat, sehingga potensi kalian itu benar-benar terpacu dan bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, ingat selalu bisa belajar di rumah walaupun situasi pandemi. Kalian tetap harus bisa menjadi peserta didik yang seutuhnya. Tidak hanya menjadi, saya hanya sekedar menjadi peserta didik agar saya bisa ke sekolah, tetapi harus bisa belajar, harus bisa berusaha, harus bisa berjuang untuk meraih. Untuk pertemuan minggu berikutnya, sebelum kita memasuki pertemuan yang baru, Ibu Guru akan memberikan pekerjaan rumah. Silakan kalian browsing di internet atau di media apapun atau di sumber apapun tentang kondisi iklim yang ada di wilayah di sekitar tempat tinggal. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang persebaran flora
lagu